ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, saya ingin berusaha untuk mengklarifikasi. Klarifikasi ini terkait video yang sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa karena tidak seimbang dengan channel. Subscribe-nya sangat tidak seimbang, hampir 10 kali lipat, bahkan mungkin di angka hampir di angka 20 kali lipat dari jumlah subscriber dan paling banyak penonton yang punya Ribat Akli Salim, yaitu video, nanti kita tampil di sini ya, short. Ini saya mengklarifikasi agar tidak simpang siur ya. Yang sempat dalam 45 hari ini ditonton 411.000. Kemudian disukai sekitar 2.500-an, kemudian dikomentari sekitar 1.500 berbagai komentar yang ada. Ada 1.500-an komentar-komentar, baik komentar yang yang baik, yang memperkuat dengan adanya video itu, baik yang melakukan pembelaan, baik yang bersifat netral dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, bahwa di judul itu saya pribadi memberi judul video ini dengan judul waduh ngeri. Kayak pernah dulu kita lakukan saat di Islam Jamaah. Saya upload disukai 2.800, kemudian penayangan 411.741, cukup banyak. Kalau dibanding yang besar-besar ya jauh, cuman ini kan kita cukup banyak karena nggak imbang dengan subscribernya. Saya hanya mengatakan seperti itu, waduh ngeri, kayak pernah. Saya kan kayak pernah.
Walaupun masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, kayak pernah ya. Kalau kita melihat video tampilan ini, video ini itu sangat-sangat hampir 100% kita meyakini 100% bahwa ini adalah golongan kita dulu. Orang yang sholat di luar ini adalah golongan kita dulu. Dari mana? Yang pertama dari cara dari apa itu mukena. Ini mukena khos, ini ya, Islam jamaah khos. Nah, kemudian celananya, kemudian orang-orangnya, dan yang paling menyolok adalah tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Ini yang paling menyolok, tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Dengan kaum muslimin yang lain tidak mau bergabung, dan itu ciri khasnya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, sudah itu tidak bisa dibantahkan lagi, dan kita seperti itu. Dan insya Allah para pengomentator ini lebih dari 50%, karena penyimaknya juga rata-rata para mantan, juga mengiyakan bahwa yang pertama itu golongan kami dulu, yang kedua sengaja tidak mau bergabung. Ada yang memberikan komentar, mungkin dia selak kebelet, ngapain kebelet atau kebelet pipis, kan ada solusi dalam syariat, ya dulu, ya pipis dulu. Terus kebelet kan nggak masuk akal, masa kebelet ada 4 orang 5 orang di sini kan nggak masuk akal, sama-sama semua kebelet kan nggak masuk akal juga. Ada yang mengatakan kosor misalnya, kosor pun itu nggak seperti ini saudaraku semua, enggak. Artinya misalnya kosor nih, kosor kan di dalam dulu bisa saja, misalnya dia kosor belum banyak orang, kemudian sholat dulu masuk di dalam, kan nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Nah, toh misalnya sebagian ulama kalau imamnya misalnya sempurna, kita kosor juga sebagian juga ada yang memperbolehkan waktu. Tapi kalau nanti misalnya sholat duhur, kemudian ini isya misalnya 4, kita menjumpai 2 yang terakhir juga boleh kok. Juga boleh kok kita niatkan kosor, imamnya sempurna. Tapi yang kedua terakhir loh ya. Kalau yang 2 pertama niku ada yang mengatakan ya ditunggu sampai salam dulu dan sebagainya. Ada memang ada pendapat para ulama seperti itu. Namun saya jamin secara mutlak bahwa ini bukan karena sebab itu. Seandainya kosor pun ya bukan masalah itu ya. Tapi memang keyakinan mereka nggak mau bergabung, dan itu Anda akan menjumpai di masjid-masjid, ada area di masjid-masjid umum seperti itu saudaraku semua. Dan itulah kami dulu. Kami harus memperkenalkan, itulah kami dulu seperti itu. Kami dulu seperti itu, ya persis seperti itu. Kita pilih sholat di luar, atau kita pilih sholatnya mereka selesai, kita nyusul, kita di nunggu selesai. Atau kalau misalnya di pasamuan, ada pertemuan yang mungkin pertemuan yang harus wajib, kita harus diketahui sholatnya, ya kita sholatnya nanti pas mereka saat duduk at-tahiyat terakhir kita menyusul. Nah, itu adalah pola-pola, cara-cara licik Islam jamaah untuk menghindari sholat bersama kaum muslimin. Dan yang paling parah adalah mereka menganggap bahwa orang yang di dalam Islam, orang yang di dalam masjid, atau orang-orang yang sholat itu selain golongannya, saya katakan selain golongannya, itu tidak sah. Mengapa mereka tidak mau bergabung? Ya karena sebab itu. Karena sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa kalau kami bergabung dengan mereka nggak sah. Jadi kalau Anda misalnya husnudzon, harus mengedepankan husnudzon, ini dalam channel ini dakwah ya, channel ini dakwah kepada sahabat-sahabat Islam jamaah. Dan yang menyatakan seperti itu bukan pribadi saya sendiri, namun ratusan bahkan ribuan sahabat-sahabat yang sudah keluar dari Islam jamaah itu sama persis pernyataannya. Dan itulah yang kita luruskan. Yang namanya takfir, itulah yang kita luruskan, yang namanya takfir. Hasil olah dari mengkafirkan seseorang adalah tidak mau bergabung, tidak mau bermakmum kepada kaum muslimin selain golongannya. Bagaimana? Jadi kalau Anda membela misalnya ini, ada yang mengatakan udah urusanmu sendiri, itu sejelek-jeleknya kalimat ya saudaraku ya. Jadi Nabi kan pernah bersabda, itu termasuk kalimat yang paling jelek, yang paling buruk adalah urusi aja kamu sendiri, urusi aja urusanmu sendiri. Terus makna wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun di mana? Makna dari sebuah amar ma'ruf di mana? Fungsi Quran kemudian memerintahkan kita untuk amar ma'ruf, fungsinya di mana? Kan nggak ada akhirnya.
Maka kalau mengatakan itu, saya yakin orang-orang seperti itu adalah ya dikit-dikit ya Islam jamaah lah. Ngurusi saja dirimu sendiri, ngapain ngurusi orang lain. Ada yang testimoni, saya orang luar, saya pernah seperti itu melihat. Ya alhamdulillah, bi'idznillah wa bi'aunillah. Saya pernah sholat kemudian dipel dan sebagainya. Itu kebalikannya ya dulu sebelum tahun 2000-an memang seperti itu. Sebelum tahun 2000-an memang seperti itu. Orang yang sholat, ada orang sholat di luar Islam jamaah masuk masjidnya dipel. Itu sebelum tahun 2000-an ya. Begitu pula ketika kita nggak akan mungkin masuk ke masjid Islam jamaah, ke masjid luar Islam jamaah. Nah, ketika sudah ada ijtihad baru, boleh sholat di masjidnya orang luar dengan persyaratan tertentu dengan tidak boleh bermakmum dengan mereka dan sebagainya. Bahkan kalau ucapannya para pengurus, wah kita harus kendel jadi imam, ojo gelem diimami. Isa masjid itu kita ngimami. Ya nggak mungkin ya, wong kotrok adabnya taruh di mana ya. Itu yang sering diucapkan para pemukanya itu ya, sering mengucapkan itu. Nah, jadi saudaraku semua, ini klarifikasi saya bahwa jangan membuat apa bahasanya, kita itu jangan bukan tanpa arti video itu. Ini admin ingin menunjukkan ini loh ya. Ini praktek sholat Islam jamaah. Dulu kita pernah seperti itu, bukan sehari dua hari tapi bertahun-tahun, dan itu berangkatnya atas sebuah doktrin, dan itu berangkatnya ada sebuah keyakinan bahwa selain Islam jamaah, selain kita adalah kafir, selain kita tidak sah sholatnya, selain kita tertolak dontun aimar tutut. Paham dong? Saya kira paham sekali insyaallah ya. Sehingga yang komentar yang sebanyak 1.500 itu yang berbagai asumsi, berbagai narasi. Seharusnya setelah menyimak video ini nih, ya sepakat. Dan serahkan komentar di video ini atau di video tadi setelah menonton video ini dengan komentar-komentar yang baik. Jadi kita sedang dakwah saudaraku semua. Tidak ada tendensi apapun yang lain. Tidak ada yang jelek. Orang sholat itu bagus. Namun sholatnya janggal. Di dalam ada, di luar kenapa ada? Apa mau seperti diplomasinya Mbah Yai Nur Hasan? Pernah mendengar? Saya saat CAI tahun 2009. Saya ingat betul 2009 saya dikirimkan. 2009 bukan 19 ya, 2009 berarti sudah kira-kira ya sudah berapa tahun? Hampir 15 tahun yang lalu ya. Saya dikirimkan di sana di CAI itu. Ketika itu diberikan istilahnya diceritakan tentang strategi perjuangan Mbah Nur Hasan. Katanya dulu Mbah Nur Hasan itu ya dulu seperti itu. Ketika ada Jumatan di masjid Jami' nih, beliau Jumatannya di sebelah di rumah sendiri bersama jamaahnya. Ketika ditanya diplomasinya saat itu seperti itu, dan walhasil Allahu a'lam apakah itu cerita dongeng semata atau apa sebenarnya. Ketika ditanya, loh kok sampean Jumatan dewe gak gelem gabung apa? Ngopo? Kok gak gelem gabung apa? Katanya Mbah Nur Hasan mengatakan, saya itu latihan Jumatan. Nanti kalau sudah bisa, saya masuk masjid. Ini tuh baru latihan. Akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda, apakah itu logis? Apakah jawaban itu logis, ilmiah, dan lain sebagainya? Terlepas apakah benar atau tidak ceritanya, tapi seperti itu yang kita dengar. Masa Jumatan latihan? Lah kalau khotibnya iyalah latihan. Masa Mbah Nur Hasan mau latihan jadi khotib ketika bisa masuk masjid kan nggak mungkin. Masa jamaahnya dilatih untuk mendengarkan? Kan lucu banget. Terlepas apakah itu benar atau tidak, namun yang kita dengar ceritanya seperti itu, saudaraku semua. Ceritanya kayak ngono kuwi, lah kayak mengkono kuwi masalahnya. Sehingga kalau mereka misalnya tadi sholat di luar itu kemudian mengatakan bahwa oh ini belajar ini saya belajar sholat dulu di luar, kuno basi dan nggak masuk akal, dan akal sehat akal warasnya nggak main saudaraku semua ya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tidak ada tendensi apapun dari kami kecuali berdakwah, kecuali mengajak, kecuali menyadarkan, karena kami mantan puluhan tahun ya, puluhan tahun kami mantan, dan bukan hanya kaleng-kaleng beneran kita itu.
Bukan hanya mantan, hanya sekedar penganut, pengikut saja, tetapi kita juga mendakwahkan, mengajakkan, menghubungkan dari tingkat pusatnya sampai ke bawahnya. Itu kita semua. Kita para mantan yang saat ini kebetulan yang mantan mubalik daerah, imam daerah, wakil imam daerah, imam desa, imam kelompok, dan pasti banyak lagi para mubalik kelompok, para mantan semua jadi mantan semua. Faham? Faham insyaallah ya, faham insyaallah ya. Jadi itu saudaraku semua, mari ayo kita bantu, ayo saling sinergi. Ketika Anda nggak percaya misalnya dengan video ini, silakan dicek di tetangga terdekat yang alirannya ini Islam Jamaah. Mungkin kalau mereka masih minoritas di situ dia nggak berani, dia akan mengatakan itu fitnah, itu nggak benar, bohong. Dan kita pun diajari bohong, jadi lengkaplah sudah diajari bohong. Kita tuh semua kaum muslimin harus rukun, saat bersama, bohong. Yakin hakul, yakin bohong. Kalau dia tidak bohong berarti dipertanyakan kepahaman Islam Jamaahnya. Kalau dia tidak bohong artinya dia sholat setiap kesehariannya di dekat masjid, di rumah dekat masjidnya yang notabene bukan Islam Jamaah, berarti dipertanyakan kefahaman jamaahnya. Tetapi bagi orang yang militansinya kuat dalam Islam Jamaah, dia akan pertahankan itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Dan itu jargon mereka. Jargon mereka sampai bertahan, sampai dia mempertahankan akidah seperti ini ila yaumil qiyamah, saudaraku semua. Jadi saya klarifikasi tentang video ini, semoga bermanfaat, semoga Anda mengerti tidak ada tendensi apapun, bukan karena konten-konten kreator ngapain, saya tidak konten kreator itu apa sih. Tapi memang walhasil alhamdulillah biidznillah, wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan walhasil alhamdulillah tidak sedikit alias banyak sahabat-sahabat di berbagai penjuru wilayah Indonesia, hatta di luar negeri bisa mengerti tentang kebenaran Islam Jamaah, yang akhirnya akan menyadari melalui beberapa channel para mantan. Saya tidak menyebutkan Ribat Akil Salim. Ini hanya salah satu dari puluhan channel. Jadi yang membahas Islam Jamaah LD itu bukan hanya channel ini. Nah, jangan katakan sentimen itu hanya memenuhi konten kreator, memenuhi tuntutan YouTube dan lain-lain. Tidak. Coba narasinya hampir sama semua. Misalnya bab sholat, ya kita sama, walaupun dengan narasi-narasi yang berbeda, tapi isi konten, isinya, pesannya sama, bahwa Islam Jamaah tidak mau bermakmum, tidak mau sholat bersama kaum muslimin, itu sama. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di antara kita sama para mantan. Banyak Anda, apakah mantan itu dari luar negeri pun tidak kenal sama saya, yang tidak kenal dengan kita, tapi sama aja ketika ditanya kenapa yang membuat kamu keluar dari Islam Jamaah. Oh, karena saya, kalau memang berangkat dari ilmu loh ya, mengerti bahwa ini takfir, golongan ini takfir, golongan ini sedang mengkafirkan orang lain, kan begitu. Bagi masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak ada kata lain kecuali kita semua biidznillah wa bi'aunillah, ayo dakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras mereka. Ini ada sebagai video klarifikasi dari apa yang telah beredar dan cukup tinggi ratingnya, rating sangat luar biasa sekali, saya 411.000. Itu sebuah pencapaian tertinggi di YouTube saya, walaupun di YouTube teman-teman banyak juga 10 juta bahkan ada yang 1 juta juga. Nah, tapi bagi kami itu adalah hal yang memang harus disiarkan, harus disampaikan agar akal waras, akal selamat, akal warasnya, akal sehatnya bisa terbuka. Banyak yang meminta klarifikasi. Ayo klarifikasi dong, video itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka yang sholat di luar itu tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Terlepas dia qashar atau tidak, tapi intinya dia tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Melihat dari ciri-ciri orangnya, melihat dari orang-orang tersebut adalah dulu pernah kita seperti itu dan dulu pernah kita segolongan mereka itu. Dan lihat ada ciri dan mukenanya. Pribadi seseorang, lihat oh cara pakaiannya, yes, insya Allah mantan tidaklah syaka wala raib,
La syakka wala raib. Apa? Tidak ada keraguan. Tidak ada mamang dalam hatinya. La syakka wala raiba. Tidak ada keraguan, tidak ada yang lain. Makanya saudaraku semua, ayo. Yuk, buka akal sehat kita. Yuk yang semangat, yuk dakwah. Ya, jangan tidur aja, yuk kasihan teman-teman kita. Jangan berpikir kemudian mengatakan, saya berhenti di sini aja Tat. Udah saya tak fokus ngaji tak. Iya, fokus ngaji wajib, fokus dakwah wajib, fokus menerima isya wajib. Tapi jangan lupa bahwa sahabat-sahabat kita, orang tua kita, adik kita, tetangga kita, teman-teman kita yang pernah tertawa dengan kita. Jangan lupa di dalam. Kalau semua berpikiran seperti itu, alhasil ya kita insya Allah binillah ya belum tentu kita akan hijrah. Kenapa? Nah kalau kakak-kakak kita dulu, para senior kita dulu, kemudian hanya diam saja, ya kita tentunya nggak tahu. Ya tetap hidayah sih. Tapi hidayah kan harus ada wasilah. Tentunya hidayah juga ada. Allah memberikan hidayah juga menurunkan Rasul, menurunkan Nabi yang mengutus Nabi Rasul. Berarti ada wasilahnya. Begitu pula kita. Barangkali kita akan menjadi wasilah dari hidayah mereka tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikianlah klarifikasi video pendek tersebut ya. Biar lebih jelasnya simak subscribe-nya biar ketahui ya. Simak subscribe, di subscribe, disimak ya. Ini sedang membahas apa sih? Ya, biar tahu. Insyaallah Hadibat Akhir Salim itu konsen hanya membahas Islam jamaah terkait dari masalah Islam jamaah saja. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.